Minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Oke, teman-teman semua, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya, kayaknya sehat-sehat semuanya ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Oke, teman-teman semua, sekarang untuk PJJ mata kuliah KIT itu memasuki tema yang berjudul peran inovasi ya, peran inovasi dalam peran teknologi dalam manajemen inovasi. Ya, kalau kita bicara mengenai teknologi ya, teknologi dan inovasi itu hubungannya sangat erat ya, sangat erat. Karena memang teknologi itu aspek pendukung, ya, aspek mendukung yang memudahkan kerja dari inovasi itu sendiri, ya, yang menjadikan produk itu memiliki nilai tambah gitu ya, yang dapat kemudian nantinya diimplementasikan atau dikomersialisasi, ya. Dan hampir sekarang ini mau tingkat teknologinya itu skala yang kecil gitu ya, atau menengah atau tinggi gitu ya, itu digunakan dalam melakukan pembaruan atau inovasi. Ya, jarang sekali ya, jarang atau mungkin Anda bisa kasih tahu saya gitu ya, inovasi yang nggak menggunakan teknologi. Mungkin mungkin bisa aja sih, seperti misalnya inovasi yang kaitannya dengan nilai ya, pembaruan atau penemuan dari nilai gitu ya, sesuatu yang diyakini atau apa namanya, iya nilai-nilai kebaikan ya, budaya atau kebiasaan, ya itu mungkin bisa jadi tidak menggunakan teknologi, tapi bisa jadi nanti penerapannya untuk memudahkan penerapannya agar lebih bermanfaat, agar penyebarannya itu lebih meluas. Nah, lagi-lagi menggunakan teknologi. Ini belum bicara kalau kita melihat fungsi teknologi itu sendiri dalam berbagai bidang ya. Ya, hampir semua bidang. Bisnis udah kelihatan lah ya, penggunaan internet itu udah tidak bisa dielakkan lagi, sangat signifikan apalagi di masa pandemi ini. Hampir semua pelaku bisnis ya itu menggunakan platform belanja online ya untuk kita tahu sendiri kalau untuk pandemi ini kita menjaga jaga jarak dan sebagainya, itu yang paling aman itu kita belanja lewat online dan sebagainya. Ya, belum lagi kalau terkait dengan bidang produksi ya, penggunaan mesin-mesin yang canggih ya, atau mesin-mesin yang intinya memudahkan proses produksi, itu pun menggunakan teknologi ya. Ada sekarang untuk bisnis kuliner tuh ya, ada sekarang tuh mesin yang dia itu bisa menggarap ya, membuat topping kue tart itu ya, itu pakai mesin gitu. Ya, jadi dia mau pakai model apa ya, mau dihias kayak apa gitu ya. Kemudian bolu tartnya yang bulat itu ditaruh di tempat yang presisi memang sudah ada disiapkan gitu ya. Kemudian dia tinggal pencet gitu ya, nanti kemudian keluar gitu sesuai dengan model yang diinginkan ya. Belum lagi hal yang besar ya, kayak di pabrik-pabrik itu sudah pasti ya, penggunaan mesin-mesin dengan teknologi digital ya, kemudian juga teknik pengemasan ya, bagaimana caranya mengemas produk yang dia itu tanpa disentuh oleh tangan, pastinya kan menggunakan teknologi gitu ya, teknologi tinggi bahkan ya. Pabrik susu aja ya, dari mulai bahan mentahnya dari susu yang diperah kemudian masuk ke tangki ya yang besar itu, kemudian ditambahkan ya kandungan-kandungan yang
yang menambah, gizi gitu ya. Nah itu semuanya nggak boleh disentuh sama tangan untuk menjaga sterilnya ya. Nah kemudian ada tingkat, pemanasan suhu tertentu gitu ya, kemudian itu tuh menambah daya tahan si susunya itu sendiri, kemudian itu diekstraksi ke dalam bentuk bentuk bubuk ya, yang tadinya cair kemudian bubuk. Nah itu juga menggunakan teknologi tingkat tinggi, walaupun kalau di dalam ilmu kesehatan ada yang menyebutkan bahwa ekstraksi dari cair kemudian menjadi bubuk itu sangat menurunkan kadar gizi gitu loh ya. Yang menjadi penekanan di sini adalah perubahan bentuk itu ke dalam bentuk yang lain gitu ya, cair kemudian menjadi bubuk, itu pastinya menggunakan teknologi yang tinggi. Jadi emang apa ya, teknologi itu menjadi salah satu tolak ukur dalam kemajuan perusahaan ya. Bahkan itu seringkali di dalam bisnis menjadi alat senjata gitu yang digunakan dalam bahasa komunikasi mereka. Ya, biasanya kalau untuk menarik minat gitu ya, untuk menarik konsumen, ya, biasanya kadang-kadang ditambahkan dengan tambahan dengan teknologi apa, ya. Kemudian misalnya di dalam kosmetik, dunia kosmetik itu ada teknologi nano, namanya nano, yang dia tuh bisa uh, zat ininya perawatan kulitnya itu bisa menyerap di kulit gitu ya, sehingga dia menggunakan teknologi nano. Atau misalnya teknologi di dalam namanya tadi saya bilang susu itu ya, itu ada teknologi-teknologi tersendiri. Ya, jadi teknologi itu memang sangat erat kaitannya dengan inovasi, ya. Kebermanfaatannya dengan penggabungan teknologi, perpaduan antara inovasi dan teknologi ini menjadi kekuatan yang dahsyat gitu ya, untuk memang memaksimalkan fungsi dari inovasinya sendiri. Oke, ya. Oke, baik, itu sebagian yang bisa saya ceritakan mengenai teknologi. Tapi memang kalau di masa pandemi ini, penggunaan penggunaan teknologi ya, taruhlah internet atau TI ya, untuk di bidang pemasaran, menurut data pusat statistik ya, yang dilakukan di masa pandemi ini, ya saya kebetulan mencari ini ya, sumbernya, referensi. Jadi dia melakukan sebuah riset pada 10 sampai 26 Juli 2020 ya, dengan jumlah responden 34.559. Dia menemukan, BPS itu menemukan ada sekitar 5,76% perusahaan baru ya, artinya dia memang dia sebelum pandemi itu nggak pakai itu, tapi setelah pandemi dia baru pakai internet ini, ya. 5, ya. Kapan Bu? Teman-teman pada mau masuk tapi belum di ACC. Oh iya, baik. Oke. Ya, ya. Nah, kemudian dari BPS itu sendiri juga ada didapat hasil bahwa 47,75% itu sudah pakai internet dan teknologi informasi untuk memasarkan via online sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi itu udah 47,75 ya, hampir 50%-nya itu perusahaan pakai internet untuk mendukung pemasaran. Kemudian yang tadi saya bilang 5,76 dia baru pakai setelah pandemi ini. Ya, ini berarti kalau dalam bahasa yang lain itu 4 dari setiap 5 pelaku usaha itu dia pakai internet untuk survei yang ini, ya. Oke, nah bidang-bidangnya apa yang menggunakan internet atau TI ini? Ya, itu banyak di industri pengolahan itu 7,9%. Ya, kemudian perdagangan dan reparasi kendaraan itu 7,3. Jasa pendidikan 19. Ya, ini cukup banyak. Kita paham lah ya, semua pendidikan itu basisnya daring sekarang. Akomodasi dan makanan umum 7,1. Ya. Intinya apa? Bahwa
ini bertambah signifikan gitu ya teknologi itu untuk kondisi pandemi ini ya. Kemudian eh, kita itu jadi udah jadi suatu kepastian, keniscayaan gitu ya penggunaan teknologi ini untuk mendukung bisnis itu sendiri. Karena nyatanya juga ada lonjakan ya, bahkan yang tadinya dia sama sekali nggak kenal apa cara-cara memasarkan secara online, tapi dia harus dipaksa belajar karena kondisi yang memang mengharuskan itu. Ya, ini memang semakin masif gitu ya penggunaan teknologi ini. Oke, baik teman-teman semua, ini untuk ini aja sih warming up lah, pemanasan gitu ya. Mungkin secara detailnya nanti akan disampaikan oleh kelompok penyaji. Ya, baik dari saya cukup sekian. Saya serahkan lagi ke moderator. Silakan. Iya, terima kasih Bu Atia sudah menyampaikan sekelumit materinya untuk siang hari ini. Selanjutnya yaitu penyampaian presentasi oleh Tantowi Yahya, Umar Hasan, dan Kak Salahuddin. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Saya izin share screen ya. Silakan. Habis. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, kami dari kelompok terakhir ya yang beranggotakan Ana sendiri, Tanto Yahya, Kak Salahuddin, dan Umar Hasan. Insya Allah pada kesempatan siang ini akan menyampaikan sebuah tema ya yang tentunya berhubungan dengan teknologi dalam inovasi bisnis. Pertama di sini ada istilah invensi ya. Bisa teman-teman lihat bahwasanya invensi adalah sebuah penemuan baru yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan. Nah, belum. Nah, invensi juga menurut Ana ya bisa diartikan sebagai penemuan baru atau penemuan berupa ide yang tentunya dituangkan ke dalam suatu kegiatan, sebuah pemecahan masalah yang begitu spesifik ya di bidang teknologi, yang dapat berupa proses atau mungkin hasil produksi atau penyempurnaan dan pengembangan proses atau hasil produk. Invensi juga ini ya merupakan perancangan atau penciptaan sesuatu yang sebelumnya belum ada, teman-teman. Oke, next. Nah, selanjutnya ada inovasi. Nah, di sini bahwasanya inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Nah, salah satu contoh inovasi ya menurut Ana itu inovasi itu tidak hanya dalam sebuah barang ya. Contoh, kita bisa meningkatkan atau berinovasi ya dalam mengubah standar hidup ke arah yang lebih baik dan menjadi lebih mudah. Seperti ini, untuk menciptakan penghasilan, kita itu harus berinovasi, yaitu dengan apa? Dengan membuka usaha atau bisnis. Oke, selanjutnya. Nah, teman-teman di sini bisa kita lihat ya contoh dari invensi dan inovasi. Nah, orang yang melakukan invensi itu disebut inventor. Dan pelaku inovasi yaitu disebut dengan inovator. Nah, mungkin kalau dilihat sekilas ya antara contoh invensi dan inovasi itu hampir mirip ya. Tapi mungkin bisa diambil tanda kutipnya bahwasanya invensi itu sebuah penemuan
berupa ide yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan yang sebelumnya itu belum ada sama sekali. Kita bisa melihatnya ya, sebelum adanya pesawat sekarang, berbagai ilmuwan seringkali melakukan invensi atau percobaan bagaimana caranya untuk melakukan sebuah karya dan untuk memudahkan hidup seseorang. Nah, kita bisa lihat ya di sini ada awal mula pengembangan pesawat ya, teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ada contoh inovasi, yaitu dari contoh inovasi dalam telepon ya. Nah, di sini kita bisa melihat ya bahwasanya inovasi itu seperti mengupgrade atau memperbaiki apa namanya ciptaan-ciptaan yang sudah ada. Nah, kita bisa melihat ya dari gambar kiri ke kanan. Nah, untuk telepon yang pertama kali diciptakan itu dalam bentuknya saja itu sudah besar ya. Dan tentunya banyak orang ingin menginovasi gimana caranya telepon ini bisa mempermudah untuk pembawaannya, untuk pengaplikasiannya gitu ya. Sehingga kita bisa lihat untuk gambar telepon paling kanan itu dia dalam bentuknya saja sudah tipis, kecil, dan sudah banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mempermudah kehidupan manusia. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, hubungan inovasi dan teknologi. Menurut O'Brien, mendefinisikan bahwasanya sistem informasi manajemen sebagai sekelompok orang, prosedur, dan sumber daya yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarluaskan informasi dalam suatu organisasi. Nah, sumber daya tersebut terdiri atas sumber daya manusia atau SDM ya, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, sumber daya data, dan jaringan atau bisa kita sebut network. Oke, selanjutnya salah satu kategori dari sistem informasi yang secara umum diaplikasikan di dalam kegiatan bisnis adalah sistem informasi manajemen berbasis web atau yang lazim dikenal dengan istilah internet ya. Nah, kita tahu bahwasanya banyak ya teman-teman dari kelebihan internet ini. Beberapa layanan internet itu dapat digunakan untuk melakukan pertukaran data ya dengan mudah dan cepat. Nah, dan dengan bantuan teknologi GPS juga di fitur internet dapat membantu memetakan dan mengarahkan orang ke hampir setiap tempat di dunia. Dan mesin pencari juga di internet membantu seorang memperoleh data yang mereka butuhkan. Dan itu sangat menguntungkan, sangat berguna bagi pelaku bisnis. Oke, next. Nah, semakin pentingnya peran IT dalam dunia bisnis. Sistem informasi manajemen dan berbagai bentuk pengembangannya menjadi semakin penting. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen harus mampu menciptakan aksesibilitas, akurasi, validasi, dan generalisasi informasi dalam rangka mendukung peningkatan daya saing bisnis yang bersangkutan. Itu menurut McLeod. Oke, next. Perkembangan teknologi informasi dalam dunia bisnis. Nah, dalam dunia bisnis teknologi informasi dan komunikasi itu dimanfaatkan untuk perdagangan secara elektronik, teman-teman, atau dikenal sebagai e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah perdagangan menggunakan jaringan komunikasi internet ya. Oke. Nah, contoh dalam dunia perbankan ya teman-teman.
Nah, teknologi informasi dalam dunia perbankan. Contohnya itu diterapkannya transaksi perbankan lewat internet atau dikenal dengan internet banking. Beberapa transaksi yang dapat dilakukan melalui internet banking antara lain transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, pembayaran tagihan, dan informasi rekening. Nah, bisa kita lihat ya bahwasanya peran teknologi informasi dan komunikasi itu untuk zaman ini sangat berguna sekali ya, dan itu sangat menguntungkan atau mempermudah baik dari pihak karyawan bank untuk penyimpanan aset data, dan kita selaku nasabah ya sebagai pengguna akan merasa termudahkan untuk penggunaan layanan dari bank tersebut. Oke, next. Nah, tantangan ICT dalam bisnis. Pertama, ICT itu apa sih teman-teman? Jadi ICT itu singkatan dari Information Communication Technology. Nah, ICT ini mencakup semua teknologi ciptaan manusia yang berfungsi pertama seperti menyimpan, memanipulasi, mentransmisikan, dan menerima informasi secara elektronik dalam bentuk digital. Contoh penggunaan ICT itu dalam personal komputer, terus televisi digital ya yang ada di HP-HP, dan email, serta robot juga itu menggunakan fitur ICT. Nah, sekarang tantangan ICT dalam bisnis. Unsur yang sangat menentukan daya saing adalah kualitas sumber daya manusia atau SDM serta ilmu pengetahuan iptek. Nah, ini tidak bisa dipungkiri teman-teman, bahwasanya kualitas sumber daya manusia serta ilmu pengetahuan itu sangat mempengaruhi dan sangat menentukan daya saing. Kenapa? Kalau globalisasi dianggap sebagai suatu perlombaan, maka yang diperlombakan sebenarnya adalah kualitas SDM-nya dan penguasaan ipteknya. Nah, itulah kenapa saya bilang bahwasanya SDM serta iptek itu, kualitas dari SDM serta iptek itu sangat menentukan kualitas dari sebuah ini ya, kayak daya saing dalam sebuah bisnis seperti itu. Oke, next. Oke. Seperti dikatakan oleh Lister C. Thurow, sekarang kita sedang menuju ke arah dunia yang dinamis, yang ditandai oleh brain power industry and scientist comparative advantage. Oke. Nah, oleh karena itu, dalam program-program pembangunan bangsa ini, kedua hal itu harus diberikan prioritas yang tinggi. Dua hal itu apa ya? Tadi SDM dan iptek, kualitas SDM dan iptek. Nah, SDM yang berkualitas adalah SDM yang bersikap maju dan berpikir modern, yang produktif dan profesional. Sedangkan pada kualitas SDM yang demikian itulah kita membangun iptek, karena kemampuan iptek bukan hanya tercermin dari peralatan yang dimiliki saja, melainkan kemampuan kreatif dan inovatif dari manusianya sendiri. Oke, mungkin untuk slide selanjutnya akan diteruskan oleh Umar Hasan. Ya, cek semasukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang yang berhubungan dengan keterlibatan teknologi dalam inovasi, yaitu revolusi industri 4.0. Nah, biasanya kan sering tuh orang ngomong tuh industri 4.0 itu apa sih? Nah, industri ini adalah revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, super big data, dan rekayasa genetika, dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Ini menurut World Economic Forum. Nah, jadi revolusi industri
revolusi perubahan besar-besaran ya, dalam arti ilmu pengetahuan dan juga dalam bidang industri itu, seperti perkembangan komputer dan development dari robot-robot itu sendiri juga lagi masif dikembangkan untuk mempermudah industri manusia itu sendiri dan perubahan itu sendiri. Terus, nah, tahap-tahap revolusi industri ini pertama kali dimulai pada abad 18 ya, yaitu kalau nggak salah itu di Inggris ya, dengan penemuan steam engine atau mesin uap yang untuk mendorong kapal uap dan juga menggerakkan kereta api uap, mesin pabrik bertenaga uap dan lain-lain. Nah, jadi awalnya itu dengan penciptaan steam engine atau mesin uap itu awal mula revolusi industri. Lalu pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 1900 terdapat penemuan listrik dan assembly line yang meningkatkan produksi barang. Jadi sudah ditemukannya listrik dan juga teknologi mass production yang pada itu ya, pabrik-pabrik dan assembly line itu artinya kita pembuatan apa ya, teknologi mesin ya yang menggantikan manusia, yaitu kan kita kan sering lihat tuh kalau di pabrik-pabrik kan sudah terotomatis, kayak kita menciptakan minuman itu kan botolnya sudah diisi sendiri oleh komputer itu kan, dan juga nanti habis ngisi minum itu kan nanti botolnya itu kan langsung dikemas sendiri oleh komputer. Nah, itu sebenarnya itu sudah diprogram sama manusia untuk mempekerjakan mesin untuk membantu industri dalam revolusi industri ini. Nah, lalu pada perkembangan selanjutnya, pada tahun 2000 itu sudah ada perlombaan besar-besaran ya dari teknologi informasi, komersialisasi, dan personal komputer. Ini ditandai dengan munculnya itu ya, contoh di sini adalah Microsoft Windows, dan juga ada Apple juga gitu kan. Nah, jadi pada tahun perkembangan ini ditandai dengan itu bisnis software, hardware, dan juga personal komputer ya ini lebih ke digitalisasi dalam dunia pekerjaan ya. Contoh ini kan dari Microsoft Windows dan lain-lain. Nah, lalu untuk saat ini revolusi industri 4.0 yang keempat ya, kegiatan manufaktur terintegrasi melalui teknologi wireless dan big data secara masif. Jadi nggak lagi menggunakan kabel-kabel yang panjang itu kan sekarang udah mulai wireless dan juga big data secara masif gitu kan, jadi sudah ada server dan lain-lain gitu. Dan juga ada beberapa perusahaan juga udah mulai mengembangkan sistem cloud ya, kayak cloud storage dan lain-lain gitu. Ini industri 4.0. Terus karakteristik utama dari revolusi industri 4.0. Yang pertama itu disruptive teknologi. Disruptive teknologi hadir begitu cepat dan pesat sehingga memberikan ancaman bagi industri-industri raksasa. Nah, disruptive teknologi ini artinya itu perubahan pola pikir manusia atau perubahan pola pikir konsumen terhadap bagaimana sih bisa beradaptasi itu dengan teknologi gitu. Bagaimana umat manusia itu menghilangkan cara-cara lama dan mengganti cara baru dengan adanya teknologi tersebut. Jadi manusia itu beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui perkembangan teknologi ini. Seperti dilihat nih, ada gambarkan cloud storage gitu kan, memudahkan manusia dalam menyimpan data-data. Jadi nggak perlu lagi kita menggunakan hardware yang sudah berat gitu kan, kita sudah bisa menyimpan di awan gitu kan. Nanti ada server yang menyimpan data tersebut gitu. Terus karakteristik yang kedua, perubahan ukuran perusahaan. Nah, di era baru ini ukuran perusahaan tidak perlu besar, namun perusahaan tersebut haruslah lincah dalam memanfaatkan teknologi dan informasi.
Contohnya itu kan seperti sudah banyak kan perusahaan startup yang udah upgrade gitu kan, menjadi perusahaan corporate, menjadi nasional, menjadi corporate multinasional juga kan, contoh seperti perusahaan startup Tokopedia dan Bukalapak dan sebagainya kan sudah berkembang. Jadi ukuran perusahaan itu juga berkembang mengikuti perkembangan revolusi industri ini. Dan juga tadi karakteristik ini juga mengubah cara pandang manusia terhadap perkembangan teknologi dan informasi dan bagaimana memanfaatkannya dengan baik gitu. Terus fokus utama dalam revolusi industri. Fokus utama yang ingin dicapai dalam revolusi industri itu yang pertama shorten time to market, yaitu lebih bagaimana produk itu dari masa produksi itu lebih cepat menuju ke pasar gitu kan. Siklus inovasi yang lebih singkat, produk yang lebih kompleks, serta volume data yang lebih besar. Jadi bagaimana sebuah produk itu bisa mencapai market lebih cepat dengan adanya tadi kan perubahan teknologi dalam industri gitu kan, menggunakan mesin itu kan menjadi lebih cepat masuk ke pasar. Dan juga tujuan revolusi industri itu bisa tercapai dengan adanya revolusi industri ini, jadi lebih cepat gitu kan, ibaratnya gitu. Terus yang kedua, increase flexibility, mass production yang lebih terindividualisasi, pasar yang versatile, serta produktivitas yang tinggi. Nah tadi kan produksi massal itu kan pertama kan kurang terorganisir ya, kalau misalkan dulu waktu ada manusia gitu kan. Nah sekarang lebih fleksibel gitu dengan adanya teknologi, terbantunya dengan teknologi lebih itulah fleksibel dan lebih lebih rapih gitu. Terus pasar yang versatile itu artinya serbaguna, jadi pasar yang serbaguna gitu. Terus produktivitas yang tinggi, jadi dengan adanya flexibility ini bisa meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan produk, dan juga inovasi itu juga bisa jadi lebih cepat tadi ya. Terus yang ketiga ini boost efisiensi, itu meningkatkan efisiensi energi dan sumber daya menjadi faktor kompetisi yang kritikal. Nah dengan adanya teknologi dalam revolusi industri ini juga akan bisa meningkatkan efisiensi dari sebuah perkembangan teknologi. Jadi bisa menjadi lebih efisien gitu kan, lebih apa ya, efisiensi itu berarti lebih terorganisir dan juga lebih bisa lebih memilih antara yang mana yang lebih fokus utama gitu, dan juga bisa lebih masuk gitu dalam tujuan revolusi industri. Terus nah ini perubahan dalam kegiatan ekonomi dunia sekarang dalam revolusi industri 4.0. Contoh ini kan marketplace itu kan sudah berubah menjadi e-commerce. Contoh ini kan Bukalapak, Tokopedia. Terus sharing ekonomi itu contohnya ini ada kelihatan ada Netflix gitu kan, carpool.com itu kan, jadi sistem sharing itu kan. Kalau Netflix kan sharing film, kalau ini carpooling mungkin rental mobil gitu ya, sistem rental mobil secara online gitu kan, sharing ekonomi. Nah juga ada smart appliance gitu kan, karena sering kan sekarang sudah banyak kan ya, handphone kan sekarang udah smartphone, bahkan TV itu sekarang sudah itu ya, smart TV itu. Kulkas juga ada mulai ada teknologi smart fridge dan juga smart apa gitu kan, banyak itu smart microwave, dan juga banyak itu kan bisa terhubung dengan internet, dengan wireless gitu kan. Alat-alat dalam rumah tangga manusia itu kan sudah menjadi lebih pintar gitu kan. Terus ada e-education, jadi sistem pendidikan sudah mencapai masa e-education gitu kan, sudah menjadi lebih modern gitu kan. Contoh di Indonesia ini kan sudah ada itu ya,
contoh ruang guru dan juga ada Zenius gitu kan, bisa kita belajar online gitu kan, nggak harus kita belajar secara konvensional yang tradisional gitu kan. Nah, saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Terus, nah ini revolusi industri 4.0, the rise of new industries yang diakibatkan oleh agen perusahaan baru. Nah, ini urutan dari perusahaan global terbesar di dunia tahun 2008 versus 2018. Bisa kita lihat itu kan tahun 2008 posisi pertamanya itu kan perusahaan Petrochina, perusahaan minyak ya. Dia juga kita bisa melihat tahun 2008 tahun nomor 1 sampai nomor 6 gitu kan masih perusahaan konvensional ya kan, bukan perusahaan berbasis teknologi gitu. Nah, memasuki tahun 2018 ini kan sudah berubah gitu kan menjadi lebih digital. Contoh kan nomor urutan 1 perusahaan Apple gitu kan yang didirikan sama almarhum Steve Jobs gitu kan tahun 1976. Juga Google gitu kan, Microsoft, Amazon, Facebook dan lain-lain gitu kan. Jadi wajah perusahaan industri itu sudah berubah, bukan perusahaan-perusahaan yang bukan di bidang teknologi sekarang. Kalau sekarang itu perusahaan teknologi itu lebih menguasai dalam perusahaan global gitu kan di dunia. Terus, nah ini tantangan dan juga opportunities dari era baru industrialisasi digital. Yang pertama tren itu atau ancaman tantangan. Nah, secara global era industrialisasi digital menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 sampai 2025 karena digantikannya posisi manusia dengan mesinnya. Dalam industri digital ini juga punya ini ya kelemahan juga, ada tantangannya juga gitu kan. Tadi disebutkan sepanjang tahun 2015 sampai 2005 diperkirakan manusia itu kehilangan 1-1,5 miliar pekerjaannya karena yaitu era industrialisasi tersebut. Terus juga tantangan lain, diestimasi bahwa 65% murid sekolah dasar di dunia akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada di hari ini. Jadi industrialisasi ini juga memperkirakan bahwa 65% itu murid-murid sekolah itu akan bekerja pada pekerjaan baru gitu ya, mungkin nanti belum ada saat ini, mungkin nanti gitu kan. Bagaimana cara kerjanya gitu kita belum tahu gitu. Nah, tadi ya pekerjaan yang belum pernah ada pada hari ini menurut US Department of Labor. Terus juga ada opportunity dari sisi baiknya, era digitalisasi berpotensi memberi peningkatan net tenaga kerja atau jumlah tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan hingga 2025 gitu. Jadi juga ada peningkatan tenaga kerja juga di sisi lain juga bakal ada kehilangan pekerjaan sih, tapi di sisi lain juga memperkirakan ada peningkatan 2,1 juta pekerjaan. Ya karena mungkin pekerjaan itu yang dimaksud yang di trade itu pekerjaan yang konvensional yang bukan berbasis teknologi. Nah, kalau era digitalisasi ini juga berpotensi memberikan pekerjaan dalam bidang teknologi ini sebesar 2,1 juta. Terus opportunity yang kedua, terdapat potensi berkurangnya emisi karbon hingga 26 miliar metrik ton dari industri. Nah, ini lebih ke ini ya, teknologi energi terbarukan dari emisi karbon gitu kan. Kan sekarang sudah banyak kan ya yang menggalakkan go green gitu kan, juga banyak teknologi terbarukan dan juga banyak recycle dan juga sebagainya gitu kan. Jadi emisi karbon itu berkurang hingga 26 miliar kan. Contohnya itu kan banyak perusahaan mobil gitu kan. Kalian tahu perusahaan itu kan mobil yang punyanya si Elon Musk gitu kan, Tesla gitu. Nah itu kan mobil
itu kan menggunakan teknologi listrik ya, jadi bukan memakai bahan bakar emisi gitu. Nah, jadi diperkirakan emisi karbon itu berkurang karena tadi menggunakan energi-energi yang lebih advance gitu kan, lebih terbarukan dan juga ramah lingkungan. Ini menurut World Economic Forum. Nah, ini contohnya di Indonesia, revolusi 4.0 di Indonesia. Beberapa model bisnis dan pekerjaan di Indonesia telah terkena dampak dari arus digitalisasi. Contohnya nih ya, toko-toko kelontong itu sudah mulai tergantikan, dan juga toko-toko swalayan juga sudah mulai tergantikan oleh e-commerce gitu kan. Toko konvensional mulai tergantikan dengan online marketplace, pasar-pasar online gitu seperti Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain. Terus juga taksi dan ojek tradisional mulai digantikan model transportasi online. Nah, ini yang ojek-ojek tradisional ini kan yang di pangkalan itu sudah tergantikan oleh moda transportasi berbasis online seperti Gojek dan Grab dan lain-lain. Nah, itu contohnya di revolusi 4.0 di Indonesia. Nah, kesimpulannya, persaingan yang keras dalam dunia bisnis tentunya sangat membutuhkan suatu perusahaan yang dapat menangani akan hal itu di berbagai situasi yang menantang. Semua bisnis tentunya juga membutuhkan semua informasi yang sangat aktual, cepat, dan dapat dipercaya, yang mana bisa semua permasalahan tersebut hanya bisa diselesaikan melalui teknologi informasi dan komunikasi. Nah, inilah canggihnya dari teknologi informasi dan komunikasi gitu kan. Jadi selain bisa memudahkan pekerjaan manusia dan juga merubah sistem tatanan manusia gitu kan, ini juga bisa membantu dalam persaingan bisnis gitu kan, dan bisa lebih terorganisir gitu, sehingga inovasi itu bisa lebih cepat terwujud. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Saya Ahmad Hasan mewakili Tanto Yahya dan juga Kak Salahuddin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman presentator yang sudah menjelaskan materinya tentang pengaruh teknologi dalam inovasi bisnis yang ada di industri 4.0. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dari kelompok 1 yang beranggotakan Syifa, Amel, dan Bagas. Silakan kepada teman-teman kelompok 1 untuk bertanya. Ayo mau bertanya. Ya kan, nah kan ada ya pembisnis gitu tuh yang belum menerapkan sistem, belum terjun ke bidang IT gitu, yang modern, masih menerapkan sistem tradisional gitu kan. Nah, apa sih yang menyebabkan pelaku bisnis itu merasa perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja itu? Gimana? Kenapa gitu? Itu aja sih. Mungkin faktor pendorong ya. Ucen ya? Yang Ucen nggak, Bu? Iya, Untuk menerapkan teknologi. IT itu ya. Pemasarannya atau apa? Ya. Iya Bu, kayak apa sih sebabnya, gimana sih bisa perlu menerapkannya itu, bagaimana gitu sebabnya, kenapa? Aspek-aspek apa yang bisa mendorong gitu ya. Oke, next.
Silakan Syifa dan Bagas. Silakan Syifa dan Bagas. Ya, Bagas. akan melengkapi Bagas suaranya Bagas suaranya terputus-putus Bagas. Terputus-putus. ini Bu, saya Bu, saya Kelompok penyaji bisa Oke. Ternyata Bagas menulis di chat ya, itunya pertanyaannya. Bisa kencang. Ya, sedikit mirip sama pertanyaannya. Ya, bisa dibaca ya, penyaji bisa kelihatan itunya chatnya ya. Bagas menanyakan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan teknologi dalam inovasi bisnis. Mempengaruhi keterlibatan teknologi. Oke, berikutnya sifat. Sifat ada di tempat sifat. Sifat Sepnastiara. Ya. Oh iya Bu, tadi Sipa bilang ke Salsa kalau Sipa lagi diangkut perjalanan pulang ke rumah. Gitu. Terus gimana jadinya? Ya oke, nggak apa-apa. Sembari sifat ini ya sudah siap, boleh kelompok penyaji mulai mempersiapkan. Silakan dari forum kalau Anda ada yang mau bertanya bisa siap-siap juga. Silakan kelompok penyaji.
saya akan itu ya jawab pertanyaan dari Amel dulu tadi. Pebis, kedengeran kan ya? Jelas. Tadi kan pebisnis tradisional gitu kan. Apa yang menyebabkan kita tuh perlu teknologi dalam dunia bisnis atau dunia kerja gitu kan? Nah, tadi kan udah dijelasin nih di sini nih, kalau nggak salah. Nah, dengan adanya teknologi itu bisa mempercepat proses produksi itu menuju pasar gitu kan. Jadi karena teknologi ini sangat berguna gitu kan, jadi bisa lebih fleksibel gitu untuk memproduksi barang juga dan dalam waktu yang singkat gitu kan. Dan kalau misalkan kita itu nggak melek gitu kan dan juga kita tidak menggunakan teknologi, maka kita ya akan selamanya gitu kan nggak akan berkembang gitu kan. Dengan adanya teknologi ini kan sudah terbantu banget gitu. Jadi ya mau nggak mau kita perlu gitu kan beradaptasi gitu kan, juga menggunakan teknologi untuk upgrade dari bisnis kita itu menjadi lebih modern. Contohnya itu kan kalau dalam bidang bisnis itu kan ada namanya promosi itu kan ya. Nah, promosi itu kan biasanya kan kalau misalkan lebih mudahnya itu kan melalui online kan, kita bisa promosi melalui media sosial itu kan jadi lebih mudah. Nah, kalau misalkan nggak ada itu semua, ya apa mungkin kita bisa lebih tujuan kita itu bisa tercapai gitu kan dalam promosi itu kan bisa lebih mudah. Terus juga bisa meminimalisir kesalahan karena kan kalau dalam teknologi kan sudah terprogram gitu kan, bagaimana itu kan sudah keputusan itu sudah diambil gitu kan, sudah di itu. Terus ya contohnya dalam promosi tadi kan juga bisa menghemat biaya gitu kan kalau dalam promosi dalam dunia bisnis gitu kan. Dan juga bisa mempercepat perkembangan dan juga itu kan kalau misalkan dalam bisnis kan marginnya itu bisa lebih meningkat gitu margin dalam perusahaan gitu kan. Terus juga menghemat waktu juga. Terus dengan adanya teknologi industrialisasi ini juga bisa itu kita juga apa sih ke depan itu bagaimana jadi kita bisa forecast gitu kan, memprediksi ini jalannya itu bagaimana gitu kan, pet-petnya itu sudah bagaimana planning ke depan, dan juga kita bisa menentukan bagaimana perencanaan keuangan gitu kan, dan lain-lain. Itu sih mungkin Tantoy bisa nambahin. Mungkin saya ingin menambahkan, dan sebenarnya saya setuju ya dengan perkataan Umar barusan, bahwasanya memang ya bahwa teknologi di dunia kerja itu penting dan tidak akan berkembang jauh lagi sebuah perusahaan kalau tidak dibarengi dengan teknologi gitu. Kenapa saya bilang tidak mungkin? Karena hal itu memang saya rasakan dan keluarga saya rasakan dalam bisnis keluarga saya. Jadi seperti ini. Perusahaan keluarga saya itu termasuknya perusahaan dagang dan jasa ya. Soalnya kan punya ini bengkel jasa sepeda motor, bengkel sepeda motor dan spare partnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kualitas dari sebuah perusahaan itu dari kualitas SDM dan ipteknya ya. Kalau dari segi SDM dari perusahaan keluarga saya sih itu sudah cukup baik, tapi memang kurang dari segi ilmu pengetahuan, seperti belum pahamnya tentang kayak teknik pembukuan yang benar itu seperti apa, terus sistem pembagian keuangan itu seperti apa, dan mungkin pengaruh dari pendidikan pun itu sangat berpengaruh ya, karena emang saya kan di desa ya Bu ya. Jadi emang orang-orang di desa saya itu kebanyakan, apalagi orang-orang tua itu sekolah
sebatas sampai SMA gitu. Ibu saya sampai SMA dan ayah saya itu hanya sebatas SD. Di mana kasih tahu lokasinya? Di daerah Brebes, Salem, Bu. Perbatasan sama Cilacap. Oke. Ya. Ya, terus oke. Ya. Dan itu memang sangat berpengaruh ya terhadap perkembangan perusahaan. Jadi kalau bisa dibilang bahwasanya perusahaan keluarga saya itu emang di desa itu dalam hal jasa ini ya, bengkel motor dan spare part itu paling lengkap ya. Tapi satu hal yang itu yang tidak bisa menjadi pembeda dengan bengkel-bengkel lain itu tidak adanya sebuah sistem yang baik gitu, Bu. Karena percuma bahwasanya kalau perusahaan itu sudah besar atau lengkap gitu ya, tanpa manajemen yang baik itu tidak akan berkembang. Itu yang saya rasakan, Bu. Seperti itu. Jadi teknologi dalam dunia kerja itu memang sangat penting gitu, Bu. Segitu, terima kasih. Ya.